Permainan Barcelona dan Bayern Munchen ini seperti heavy metal melawan blues gitu. Mengapa? Berapa kali teman-teman bisa lihat di pertandingan kemarin, Leroy Sane, Sadio Mane, Thomas Muller mencoba pergerakan masuk ke pertahanan Barcelona selalu patah. Selamat sore teman-teman, jumpa lagi dengan Depri Saipullah. Kembali saya ngevlog soal bola yang lagi hangat, yang belum lama ini kita lihat. Mungkin dari judul teman-teman agak bertanya-tanya, lebih baik. Ya, mengapa saya ngasih judul lebih baik? Barcelona memang kalah lagi 0-2 dari Bayern Munchen. Ini menjadi kekalahan keempat beruntun bagi Barcelona di 4 pertemuan terakhir mereka melawan Bayern Munchen. Total golnya 16. Barcelona mencetak gol cuma 2 dari 4 pertemuan. Munchen benar-benar menjadi penyakit bagi Barcelona. Munchen benar-benar memberi sebuah cerita kelam buat Barcelona. Tapi ini belum habis. Ini bukan akhir semuanya bagi Barcelona. Selain itu, pertandingan melawan Bayern Munchen kemarin banyak sekali kemajuan teman-teman. Di babak pertama, kita mengetahui bahwa Barcelona sangat mendominasi pertandingan. Ada beberapa peluang yang harusnya menjadi gol, seperti dari Lewandowski. Saya mencatat sekitar 2 peluang dari Lewandowski. Tapi kesigapan dari Manuel Neuer memang pantas diacungi jempol. Kedua tim memang bermain hampir mirip. Sama-sama ingin merebut bola, sama-sama menekan lebih cepat. Tapi ada perbedaannya. Kalau saya mengibaratkannya, permainan Barcelona dan Bayern Munchen ini seperti heavy metal melawan blues gitu. Mengapa heavy metal? Karena teman-teman perhatikan saat Bayern Munchen menyerang, mereka menyerang ke lini pertahanan Barcelona, bisa saat memasuki sepertiga lapangan pertahanan Barcelona, ada 4 atau 5 pemain yang berada di luar kotak penalti Barcelona. Tapi di babak pertama, pertahanan Barcelona sangat bagus, tenang. Semua pergerakan pemain Munchen bisa patah di sepertiga lapangan akhir Barcelona. Pertahanan cukup solid. Sebaliknya, Barcelona menyerang Munchen bisa dengan mulus gitu, menyerang Munchen, dan beberapa kali mereka bisa membongkar pertahanan Munchen. Itu terbukti dari jumlah tendangan yang bisa 9 kali usaha, tapi hanya 2 yang mengarah ke gawang, yaitu dari Robert Lewandowski. Dan Barcelona sangat disayangkan tidak mampu memanfaatkan peluang-peluang itu. Sedangkan Bayern Munchen sepertinya belajar dari kesalahan. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Itu dirubah oleh Julian Nagelsmann di babak kedua. Dia memasukkan Leon Goretzka untuk menggantikan Marcel Sabitzer. Dan pergantian itu sangat bagus.
Karena gol pertama di menit sekitar 50, di menit ke 50 ya, lewat Lucas Hernandez, diawali oleh tendangan keras dari Leon Goretzka yang menyebabkan tendangan sudut, dan gawang Barcelona bobol oleh Lucas Hernandez yang tidak terjaga dengan baik saat menerima umpan dari Joshua Kimmich. Dan setelah itu gaya Munchen lebih baik di babak kedua. Mereka malah lebih menyerang, dan berdasarkan statistik dari 5, mereka bisa lebih unggul menyerang Barcelona di babak kedua, menambah sekitar 8 kali tembakan, dan 2 diantaranya jadi gol ya. Gol kedua Munchen terjadi akibat terlalu menunggu. Pertahanan Barcelona diserang dengan frontal, tapi terlalu menunggu hingga hingga Leroy Sané bisa menebus pertahanan. Padahal Sapi pun bilang harusnya dilanggar di luar kotak penalti, dan terjadilah gol kedua. Sebenarnya bagaimana? Mengapa saya menyebut permainan Barcelona lebih baik? Ya, mengapa saya menyebut permainan Barcelona lebih baik? Karena di musim-musim sebelumnya Barcelona benar-benar menderita gitu. Baik dalam hal pertahanan, saya ngacungi jempol karena kedisiplinan pemain-pemain belakang Barcelona yang dikomandai oleh Jules Kounde, lalu ada Ronald Araujo, lalu ada pula Marcos Alonso, lalu ada pula Andreas Christensen. Ya, Andreas Christensen mungkin dipilih karena dia berpostur lebih tinggi ya dari Eric Garcia. Pertahanan Barcelona cukup solid gitu. Beberapa kali teman-teman bisa lihat di pertandingan kemarin, Leroy Sané, Sadio Mane, Thomas Muller mencoba pergerakan masuk ke pertahanan Barcelona, selalu patah. Saya pikir awalnya ya paling tidak imbang gitu pertandingan itu. Cuman kesalahan-kesalahan kecil yang hanya kesalahan minor saja gitu, karena tidak beruntung juga mungkin karena penempatan posisi kurang baik, Barcelona jadi kalah 0-2. Sedangkan musim-musim sebelumnya memang terlihat sangat inferior dibandingkan Bayern Munchen. Kalau dihitung dari 5 pertemuan terakhir, Barcelona hanya mampu mencetak 4 gol saja lawan Bayern Munchen. Dan kemenangan terakhir terjadi 2015 lalu saat masih ada Lionel Messi tentunya di Camp Nou. Selebihnya Barcelona selalu inferior. Barcelona seperti kehabisan tenaga, kehabisan akal untuk menahan gempuran Bayern Munchen yang kuat lewat fullback mereka Anthony Davies, Benjamin Pavard, yang Benjamin Pavard cedera tapi penggantinya pemain baru yaitu Mazrui, pemain baru Mazrui ini, Nusair Mazraoui cukup bagus juga untuk mengganti peran dari Benjamin Pavard. Dulu Barcelona tidak bisa berkutik apa-apa untuk menahan gempuran, tapi musim ini bisa disiplin melakukan transisi. Saat diserang 4 back Barcelona bisa ada di pertahanan. Hanya saja seperti yang saya bilang, Barcelona kurang beruntung saja kalah di pertandingan ini. Selain itu skornya juga tipis ya. Dan saya pikir untuk pertandingan di kandang Camp Nou nanti Barcelona berpeluang untuk menang. Dan pemain yang pantas disorot yaitu Jules Kounde kalau di pertahanan. Saya suka sekali
pemain ini bisa tenang dalam menjaga bola ya, menahan bola. Sayang saja dia kurang cepat saat diadu dengan Leroy Sané sehingga tidak bisa menyapu bola keluar. Lalu tentunya Robert Lewandowski, meski tidak mencetak gol, pengaruhnya sangat terasa. Lewandowski bisa menahan bola, dia bisa mengatur ritme permainan. Kalau saja dia bisa lebih akurat atau kiper Manuel Neuer tidak tampil bagus, saya yakin dia sudah mencetak gol. Lalu ada juga peluang dari Raphinha. Saya mencatat sekitar dua kali ya, tidak juga menjadi gol. Jadi sebenarnya permainan yang serupa, tapi Barcelona memang ritmenya lebih lambat, sedangkan Munchen lebih cepat seperti musik heavy metal ya. Sedangkan Barcelona lebih ngeblues gitu ya, masih oper-operan. Dan tapi itu gaya permainan, karena tiap negara, tiap pelatih pasti punya gaya main sendiri. Xavi usai pertandingan pun mengakui bahwa dia sangat menyesal dengan kekalahan ini, karena harusnya pemain bisa lebih tajam lagi menyelesaikan peluang, karena melawan tim sekelas Munchen, kata dia, Barcelona pasti akan bayar mahal kalau peluang gagal dimanfaatkan dengan baik. Dia pun menyoroti 2 kesalahan yang dilakukan pemain Barcelona, dan ini pasti tentu akan diperbaiki saat jumpa lagi Munchen atau Inter Milan di fase berikutnya. Demikian teman-teman ulasan saya soal pertandingan Bayern Munchen melawan Barcelona. Saksikan terus video-video berikutnya dari saya soal bola, travel, makanan, atau jalan-jalan ya. Dan sehat selalu, salam olahraga.